Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari yang ke-22, Rabu 10 Maret 2021. Apa kabar Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Semoga sehat selalu dalam pemeliharaan dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang untuk bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan dan keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami menyadari bahwa Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Mari Tuhan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dipenuhi oleh hikmat-Mu ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Filipi pasal 2, Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-22, kebaikan ke-22, rendah hati. Bapak Gereja Agustinus mengatakan bahwa inti dari iman Kristen itu ada 3. Yang pertama rendah hati, yang kedua rendah hati, dan ketiga rendah hati. Apa yang ingin dikatakan oleh Agustinus atau Bapak Gereja ini adalah itulah yang merupakan inti dari iman Kristen. Kerendahan hati adalah inti dari iman Kristen. Dia menjadi dasar seperti ibu yang melahirkan semua kebajikan-kebajikan yang lain atau kebaikan-kebaikan yang lain. Kerendahan hati melahirkan ketaatan, takut dan hormat akan Tuhan, kesabaran, kesederhanaan, kelemah lembutan, dan damai. Dalam bahasa Inggris, rendah hati atau kerendahan hati sebenarnya bukan hanya humble, tetapi yang lebih tepat adalah humility. Dari bahasa Latin humus, artinya tanah atau bumi. Jadi dari kata-kata ini, maka kerendahan hati artinya menempatkan diri
ke tanah, atau yang biasa kita kenal dengan membumi, sehingga ada beberapa sikap yang mestinya muncul dari kerendahan hati. Yang pertama adalah orang yang sadar sebagai orang Kristen, yang sadar sebagai orang yang telah dikasihani atau mendapatkan belas kasihan Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Kemudian orang yang tentu membumi, down to the earth. Kemudian tidak sombong pasti, mau belajar dan diajar, tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. Dengan demikian dia rela berkorban, dia menghargai orang lain. Itulah sikap orang yang rendah hati. Dalam pembacaan ini sangat ditekankan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang selalu menempatkan dirinya untuk kebaikan orang lain, untuk melayani orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain dan kepentingan bersama. Orang yang rendah hati adalah orang yang hidup mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan teladan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Dia rela berkorban untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu mari kita hidup dalam kerendahan hati, karena kerendahan hati adalah inti daripada iman Kristen. Kerendahan hati membuat kita bertemu dengan Tuhan. Kerendahan hati membuat kita taat, takut hormat kepada Tuhan. Membuat kita sabar, membuat kita hidup sederhana, membuat hati kita lemah lembut dan menyebarkan damai. Membuat kita memiliki kedalaman hati, keluasan hati, dan kebesaran hati sehingga kita bisa berkorban, bisa mengampuni orang lain, dan juga bisa membawa damai di tengah-tengah kehidupan orang lain. Marilah kita melakukannya dengan menempatkan diri kita, hati, pikiran, perasaan sebagaimana yang Yesus sudah teladankan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, menuntun kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena Tuhan mencintai orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang tinggi hati atau yang sombong. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 117 ayatnya yang ketiga. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan beban, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui keterbatasan kami untuk taat melakukan firman-Mu, secara khusus untuk memiliki sikap yang rendah hati. Oleh karena itu, kiranya melalui tuntunan Roh Kudus-Mu,
dan pemberitaan firman Tuhan hari ini, kami boleh meneladani Engkau ya Kristus, yang sudah merendahkan dirimu menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan manusia. Kiranya kami juga mampu hidup dalam kerendahan hati sebagai sikap hati, sikap hidup yang bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Sikap hati, sikap hidup yang bersyukur atas belas kasihan Tuhan. Sehingga kami mau dipakai oleh-Mu untuk melayani, untuk membawa damai, untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Mari Tuhan Engkau berkati ibu bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, seluruh warga jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra. Tuhan lindungi hidup mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan berikan kesehatan, segala usaha, pekerjaan, bisnis mereka diberkati oleh Allah, dan segala tantangan dan pergumulan kehidupan yang sedang dilewati pada saat ini, Tuhan menopang dengan kasih dan kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami serahkan hidup ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.